Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes Penginjil yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 3, 4, dan 8. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil yang diwartakan pada perayaan pesta Santo Yohanes Penginjil adalah kisah tentang kebangkitan Tuhan. 2 dari 3 rasul, kecuali Yakobus, itu bergegas menuju ke makam Yesus setelah mendapat kabar dari Maria Magdalena yang berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Baik Petrus atau Yohanes yang menamakan dirinya murid yang lain berlari-lari secepat-cepatnya ke pemakaman. Yohanes yang lebih muda sampai terlebih dahulu. Namun karena gitu besar cintanya kepada gurunya, membuat dia sangat bersemangat untuk membuktikan kebenaran berita tersebut. Ia menulis bahwa Petruslah yang pertama-tama masuk ke dalam makam. Dirinya kemudian menyusul. Tulisnya, murid yang lain itu melihatnya dan percaya. Percaya akan apa? Percaya akan kitab suci. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus sungguh telah bangkit menurut kitab suci. Itulah pernyataan iman atau kredo gereja Katolik sampai saat ini. Saudara-saudari terkasih, Yohanes telah menulis Injilnya dengan gaya yang berbeda dari Injil-Injil sinoptik. Namun ia memastikan bahwa kesaksiannya tidak bisa diragukan. Di akhir Injilnya, Yohanes menulis seperti ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes bab 20 ayat 30 dan 31. Tegasnya lagi, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau semuanya ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes bab 21 ayat 25. Memang terkesan bombastis, namun Yohanes lebih menekankan kepada para pendengarnya semua kesaksiannya adalah kesaksian yang
benar. Tujuannya jelas, seperti dirinya percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kita pun harus percaya kepada Yesus agar beroleh hidup yang kekal dalam namanya. Saudara-saudari terkasih, Rasul Yohanes juga menulis 3 surat yang menjadi bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Salah satu surat yang menarik perhatian Santo Agustinus. Uskup Agustinus menuliskan begini: apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan telah kami raba dengan tangan kami, yakni tentang sabda kehidupan. Sang sabda telah menjadi daging agar dapat diraba dengan tangan kita. Ia mulai menjadi daging dalam rahim perawan Maria, tetapi bukan pada waktu ia mulai ada. Sebab Santo Yohanes berkata, apa yang telah ada sejak semula, artinya pada awal mula Sang Sabda sudah ada, dan Sang Sabda itu bersama Allah. Yohanes mau memastikan dan mengatakan kebenaran itu kepada para pendengarnya ketika ia memulai kesaksiannya seperti ini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes bab 1 ayat 1. Yohanes menegaskan bahwa kelahiran Yesus melalui Santa Perawan Maria yang baru saja kita rayakan pada hari raya Natal itu adalah bukti kasih Allah. Hal itu dikatakan Yohanes ketika Nikodemus mengunjungi dia malam-malam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas pesan yang ingin dicapai oleh kesaksian Yohanes Penginjil, supaya kita beroleh hidup yang kekal karena percaya akan kasih Allah yang memberikan anaknya yang dilahirkan oleh Santa Perawan Suci Maria, Bunda Allah. Saudara-saudari terkasih, pesta Santo Yohanes Penginjil yang kita rayakan pada hari ini merupakan penegasan kembali akan besarnya kasih Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, lahir dari perawan Maria untuk menyelamatkan bangsanya. Seorang Yohanes adalah seorang yang sangat mengasihi Yesus. Para seniman melukiskan kedekatan Yohanes pada Yesus dengan menggambarkan kemanjaannya pada Yesus dengan bersandar pada Yesus. Lukisan perjamuan malam terakhir adalah bukti bagaimana para seniman mengenal Yohanes sebagai sosok yang sangat dekat dengan Yesus. Iman kepada Yesus menjadi hal terpenting dalam pewartaan Yohanes. Hanya Yohanes yang menegaskan bahwa keselamatan bukan karena melihat Sang Juru Selamat, sebagaimana yang dituntut oleh Thomas. Ia mau percaya kalau sudah melihat Yesus sendiri. Tetapi Yohaneslah yang mencatat firman Yesus yang membahagiakan semua orang termasuk kita. Karena
engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu adalah kita. Tuhan mau kita percaya pada kasih Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal. Apakah aku percaya bahwa Allah mengasihi aku dalam Yesus yang lahir ke dunia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih akan kesaksian Rasul Yohanes yang sungguh mengasihi Yesus. Tambahkanlah iman kami dan suburkanlah cinta kami kepada Yesus yang telah Kau utus untuk menebus kami. Dialah Yesus Putramu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.